kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas film berjudul Afterlife yang dirilis tahun 2009. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang merasakan kekosongan dalam hidupnya. Sampai di suatu hari, dia mengalami kecelakaan dan terbangun di sebuah meja pembedahan. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita berawal di pagi hari ketika sepasang kekasih sedang terlibat sebuah pertikaian. Dia bernama Paul dan tunangannya yang bernama Anna. Mereka sudah menjalin hubungan cukup lama, namun belakangan ini mereka sadar bahwa hubungan mereka sudah tidak seharmonis dulu. Tidak diketahui apa kesalahan yang Paul lakukan, tapi hal itu membuat suasana hati Anna sangat terganggu. Paul sudah mencoba membujuk agar Anna bercerita, namun perempuan itu terkesan menutupinya, bahkan menyembunyikan pula penyakit yang ia derita. Setelah itu, Anna pun berangkat untuk mengajar di sebuah TK. Ia menjalani kehidupan sebagai seorang guru dan mulai merasa jenuh dengan rutinitasnya yang hanya berangkat kerja dan pulang ke rumahnya. Hingga saat Anna sudah bersiap pulang, tiba-tiba lampu di lorong kelas mati secara mengejutkan. Ternyata dia adalah Jack, salah satu muridnya yang belum dijemput oleh sang ibu. Mereka pun keluar bersama sampai Jack bertanya kemana Anna akan pergi setelah dari sini. Anna lantas menjawab bahwa dia harus menghadiri pemakaman guru pianonya, sehingga Jack meminta izin untuk ikut. Anak itu tertarik melihat proses pemakaman karena selama ini belum pernah melihatnya. Namun Anna langsung melarangnya dengan alasan tempat itu sesuatu yang privat. Sebelum berangkat ke sana, Anna membeli obat di apotik yang harus diminumnya secara rutin. Ia juga pergi ke salon untuk mengecat rambutnya menjadi warna merah, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Kemudian saat Anna sampai di rumah duka, ia melihat jenazah guru pianonya yang entah mengapa tiba-tiba membuka mulutnya. Sadar bahwa reaksinya bisa menarik perhatian orang, Anna sempat bertatapan dengan pria yang berada di sebelahnya. Dia adalah Elliot Deacon, seorang pengurus jenazah di wilayah ini. Sepulangnya Anna menghadiri pemakaman, Paul mengajaknya makan malam di sebuah restoran steak mewah. Tujuannya agar mereka bisa memperbaiki hubungan dan melupakan pertengkaran yang terjadi tadi pagi. Di situ juga Paul menyampaikan bahwa dia baru menerima tawaran kerja di kantor pusat yang terletak di luar kota. Namun sebelum Paul menyampaikan tujuannya lebih lanjut, Anna sudah memotong pembicaraannya karena menyangka pria itu akan meninggalkannya. Dia bahkan terus melampiaskan amarahnya di depan banyak pengunjung sampai pergi dengan makian yang kasar. Fuck you. Keadaan itu membuat Paul langsung mengejarnya karena Anna sebenarnya hanya salah paham. Ia bermaksud ingin mengajak Anna ikut pindah, namun wanita itu terlanjur pergi membawa mobilnya dengan perasaan yang kalut. Di tengah guyuran hujan, ia menyetir mobilnya dengan kecepatan yang tinggi. Anna bahkan sambil mengetik sesuatu di HP-nya sehingga tidak menyadari bahwa di depannya sebuah mobil melaju sama cepatnya. Akibat kecelakaan dahsyat itu, rumah sakit menetapkan Anna meninggal dunia. Jenazah ia pun diurus di rumah duka Elliot, pria yang sempat bertemu dengan Anna ketika pemakaman guru pianonya. Dengan wajah pucat dan luka yang menganga di dahinya, Elliot menghentikan niat membuka pakaian Anna ketika jenazah itu terbangun kembali. Matanya terbuka sempurna sambil bertanya di mana keberadaannya sekarang. Entah Anna meninggal atau masih hidup, Elliot berusaha meyakinkan Anna dengan memberitahu sertifikat kematian dari rumah sakit yang menyatakan bahwa Anna mati 8 jam lalu akibat menabrak truk bermuatan pipa besi. Namun tetap saja penjelasan itu sulit diterima akal karena jelas ia masih bisa berbicara maupun mendengar seperti orang normal.
Kendati demikian, Elliot mulai menjahit robekan di dahinya agar perempuan itu terlihat cantik saat upacara pemakamannya. Maybe you should rest now. Sementara itu, Paul baru terbangun di kamarnya tanpa Anna di sampingnya seperti biasa. Ia pun mulai heran kemana Anna pergi, sehingga memutuskan meninggalkan sebuah pesan suara. Selain itu, Paul juga berangkat ke tempat Anna mengajar. Namun guru lain memberitahu bahwa Anna tidak masuk dan tidak juga memberikan surat izin apapun. Hal tersebut membuatnya langsung mendatangi rumah Anna, meskipun pada dasarnya ia jarang sekali ke sini karena memiliki hubungan yang kurang baik dengan ibu Anna. Sesampainya di sana, sang ibu memberitahu kabar duka bahwa Anna kecelakaan mobil dan sudah meninggal dunia. Seketika perasaan Paul sangat terguncang karena tak menyangka pertemuan tadi malam adalah untuk terakhir kalinya. Terlebih ia juga telat mengetahui kabar ini sehingga belum sempat melihat jenazah perempuan yang paling dia cintai. Di sisi lain, Elliot mulai memperbaiki wajah Anna agar bisa dikebumikan 2 hari dari sekarang. Anna juga disuntikan sebuah cairan yang membuatnya langsung terlelap. Lalu tak berselang lama, sang ibu datang ke sana untuk melihat sejauh mana wajah Anna sudah diperbaiki. Disitulah Elliot memberi jawaban penolakan, seolah ia tak suka saat ibunya datang ke sini. Namun karena sang ibu tetap memaksa, ia pun diizinkan masuk melihat putrinya yang sudah terbaring damai tertutup kain putih. Beliau juga menitip pesan agar Elliot mengubah rambut merah Anna menjadi warna rambutnya seperti semula. Just do what you think is best. Get back to that color. Of course. Waktu pun bergulir hingga Anna terbangun kembali seperti manusia yang hidup. Tubuhnya juga masih terasa nyata karena ia bisa merasakan sakit ketika membenturkan tangannya. Lantas apa yang sebenarnya terjadi di sini? Semua bukti semakin memperjelas bahwa Anna memang sedang disekap. Hal tersebut membuatnya langsung berteriak memukul pintu untuk meminta pertolongan. Bersamaan dengan itu, Paul tiba di luar untuk meminta izin menemui tunangannya, tetapi Elliot melarangnya dengan alasan bahwa Paul bukan dari keluarga. Bahkan sampai ia memohon putus asa, Elliot masih menolak untuk memberikan izin masuk. Keributan mereka pun sempat terdengar oleh Anna dari dalam ruangannya. Namun karena pintu dalam kondisi terkunci, ia gagal bertemu Paul yang sudah meninggalkan tempat ini. Selepas dari sana, Paul menemui rekannya Tom yang bekerja sebagai polisi. Dia meminta bantuannya agar mau menggeledah rumah duka karena dia curiga Elliot menyimpan sebuah rahasia. Namun meskipun Tom merupakan seorang polisi, ia tetap tak punya hak untuk semena-mena sehingga ia hanya meminta Paul menenangkan dirinya. Di sisi lain, Anna memulai perlawanannya saat yakin Elliot adalah pelaku kejahatan. Tetapi Elliot malah menantang Anna untuk menusuknya karena ia tahu tak ada satupun mayat yang bisa melukai manusia. Situasi ini pun membuat Anna semakin bingung lantaran ia percaya anggota tubuhnya terasa sangat hidup. Maka Elliot pun meyakinkannya bahwa semua ini terjadi karena Elliot memiliki kelebihan bisa berkomunikasi dengan orang meninggal. Entah ia berkata jujur atau berbohong, semua pasti akan terjawab nanti. On the slab. Only I can see you as you ground. No one can hear you then. Tak lama dari itu, Elliot kedatangan satu jenazah yang merupakan wanita tua. Wanita itu berkata bahwa Anna belum siap, namun Anna sendiri tidak mengerti apa maksudnya. Akhirnya ia dituntun masuk ke dalam ruangan gelap, tempat di mana Anna bertemu dengan dirinya semasa kecil. Lalu saat ia tersadar kembali, Anna hanya sendirian di dalam ruangan dengan perasaan yang sangat menderita. Keesokan hari, Elliot memulai proses pemakaman jenazah wanita tua. Disitulah ia bertemu dengan Jack yang sengaja hadir karena mengira hari ini adalah pemakaman gurunya. Mereka pun lantas berkenalan sampai ia tahu bahwa Jack merupakan murid Anna di sekolah. Selepas itu, Elliot pergi untuk mengurus pemakaman Anna yang tidak lama lagi.
Ia pun tak sengaja meninggalkan kunci rumah, sehingga Anna berniat untuk melarikan dirinya. Namun saat di pertengahan jalan, Elliot segera memutar balik ketika menyadari bahwa kuncinya telah tertinggal. Keadaan itu membuat Anna mengurungkan niat untuk pergi dan memilih bersembunyi sambil membawa pisau untuk melawan. Bahkan ia berusaha menelpon Paul diam-diam sampai telepon itu terhubung dan diangkat oleh kekasihnya. Sayangnya Paul tak bisa mendengar apapun sehingga sambungan itu langsung dimatikan. Belum selesai Anna melanjutkan rencananya, Elliot terlanjur datang meminta Anna menerima fakta bahwa ia sudah tiada. Pria itu menyuruh Anna bercermin sampai ia menyadari bahwa tubuhnya memang sudah sepucat mayat. Anna pun akhirnya menerima kenyataan itu dan percaya bahwa hanya Elliotlah yang bisa membantunya. Di sekolah, Paul mengemas barang-barang Anna sambil membayangkan kenangan mereka ketika masih bersama. Ia pun bertemu dengan Jack yang tiba-tiba memberitahu bahwa anak itu sempat melihat Anna di jendela rumah duka dengan mengenakan gaun berwarna merah. Namun karena kini perasaannya sangat kacau, Paul spontan menampar Jack secara tidak sadar. Tak lama kemudian Elliot dikejutkan dengan kedatangan seorang polisi. Ternyata dia merupakan kakak dari salah satu jenazah yang berada di sini. Ia pun diizinkan masuk untuk melihat adiknya dan melihat pula secara menyeluruh jasad Anna dari jarak yang dekat. Setelah itu, Elliot bertemu dengan Jack yang kembali mengunjungi rumah duka. Disitulah Elliot menyadari bahwa Jack juga memiliki indera keenam, sehingga ia tertarik untuk mengajarkan Jack terkait banyak hal. Sementara itu, Paul baru ingat bahwa Anna benar memiliki gaun merah seperti yang tadi Jack katakan. Hal tersebut membuatnya langsung menemui Elliot dan memberondong pertanyaan tentang keberadaan Anna yang masih hidup. Bahkan ia nekat menerobos masuk sambil meneriaki nama Anna dan mengancam akan melaporkan kejahatannya. Maka dengan buru-buru Paul berangkat ke kantor polisi meminta Tom membuat surat penggeledahan. Ia juga meyakinkan Tom bahwa mungkin saja Elliot sudah menyuntikkan obat bius kepada Anna untuk membuat wanita itu seolah meninggal. Berbagai dugaan kejahatan juga ia ungkapkan. Namun polisi yang tadi ke rumah duka menjelaskan bahwa ia melihat kondisi Anna seperti mayat pada umumnya. Laporan Paul pun tidak diproses karena ia malah dianggap kehilangan kewarasan. Tibalah waktu saat pemakaman Anna dilakukan. Dia telah dirias sedemikian rupa dan mengenakan gaun yang sangat indah. Anna juga sudah bisa menerima bahwa sebentar lagi ia akan menyeberang ke alam berikutnya. Saat itulah Elliot mulai memindahkannya ke peti dan mengizinkan Anna melihat wajahnya terakhir kalinya. Sontak saja Anna sangat terkejut ketika nafasnya terpantul di cermin, menandakan bahwa dia benar masih hidup. Namun naas ia tak mampu menggerakkan tubuhnya ketika Elliot kembali menyuntiknya dan membuatnya hilang kesadaran. Lalu orang-orang mulai ramai untuk menghadiri proses pemakaman Anna, di mana Paul juga datang untuk melihat sang kekasih terakhir kalinya, sekaligus memberikan cincin tunangan mereka. Dan ketika Anna siap untuk dikubur, Elliot memajang salah satu foto Anna bersama puluhan foto lain di tembok ruangannya. Mereka adalah kumpulan jenazah yang ia perbaiki, atau bisa jadi mereka adalah korban dari rencana jahatnya. Maka secara perlahan tumpukan tanah mulai mengubur peti jenazah Anna. Ia pun kembali tersadar ketika mendengar suara tanah yang disekop untuk menguburnya. Anna lantas mati-matian berteriak sambil mencakar peti, namun ternyata semua sudah terlambat. Di saat yang sama pula, Paul mengobati kesedihannya dengan terus meminum alkohol. Bahkan sampai saat ini, ia tetap berkeyakinan kuat bahwa Anna masihlah hidup. Terlebih saat Elliot terus mengejeknya agar ia mengecek sendiri, sehingga Paul langsung menyerangnya dan pergi menyusul Anna ke tempat pemakaman.
Sama halnya dengan Anna yang sedang dikubur, Jack juga mengubur salah satu ayam peliharaannya yang masih hidup. Lantas Paul mulai menyetir mobilnya ugal-ugalan dan menyalip beberapa mobil dalam kondisi yang mabuk. Ia pun sampai ke makam dan segera membongkar kuburan Anna sampai ia bertemu kembali dengan kekasihnya yang benar masih hidup. Di tengah keduanya yang berpelukan penuh rindu, Paul bertanya suara aneh apa yang baru ia dengar. Anna pun memberitahu bahwa itu adalah suara gunting Elliot yang sedang merobek bajunya. Bagaikan deja vu, Paul terbangun di meja persiapan sama persis seperti Anna sebelumnya. Ia bertanya mengapa ia berada di sana, sehingga Elliot menjawab bahwa Paul tak pernah sampai ke makam karena ia tewas dalam kecelakaan. Where am I? You're in a funeral. Headed to the cemetery. Mungkin kalian masih bertanya-tanya tentang Anna yang hidup ataukah sudah meninggal. Bahkan Elliot juga memiliki karakter yang sangat misterius. Apakah dia punya indera keenam ataukah seorang pembunuh berantai? Film ini memang dirancang untuk menggantung dan membuat penontonnya menebak-nebak sendiri. Jadi menurut kalian mana yang benar? Jangan lupa untuk tinggalin like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.